Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan drilling soal kimia untuk UTU UGM tahun 2022 part yang ke-6. Langsung saja ke soal yang pertama. Etanol dengan rumus C2H5OH dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif sesuai dengan persamaan reaksi pembakaran C2H5OH ditambah 3O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O. Jika 9,2 gram etanol dibakar dengan 24 gram O2, maka gas CO2 dalam keadaan STP yang akan diemisikan ke udara sebanyak berapa liter? Nah, kita tulis reaksinya terlebih dahulu, bahwa C2H5OH ditambah dengan 3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah dengan 3H2O. Nah, karena di soal di sini ada nilai massa, maka saya akan mencari nilai mol terlebih dahulu. Bahwa mol ini rumusnya adalah massa dibagi dengan MR. Oke, massa dari C2H5OH sudah ada, yaitu 9,2. MR-nya belum ada, kita cari dulu. Di sini C-nya ada 2, berarti 2 kali ARC adalah 12. Ditambah hanya ada 5 dan 1, yaitu 6. Dikali ARH adalah 1, kemudian O-nya ada 1, AR-nya adalah 16. Hasilnya adalah 46. Sehingga di sini MR-nya adalah 46, 9,2 dibagi 46 adalah 0,2 mol. Kita juga perlu mencari mol dari O2 dengan rumus yang sama. Masanya adalah 24. Kemudian untuk MR-nya di sini kan O-nya ada 2 ya. Dikali ARO adalah 16. 2 dikali 16 yaitu 32. Berarti 24 dibagi 32 yaitu 0,75 mol. Selanjutnya kita akan MRS. Oke, dalam MRS yang habis bereaksi adalah yang mol dibagi koefisien hasilnya kecil. Untuk C2H5OH di sini molnya 0,2, koefisiennya 1, berarti 0,2 dibagi 1 yaitu 0,2. Sedangkan untuk O2 di sini 0,75 dibagi koefisiennya 3 yaitu 0,25. Karena yang lebih kecil adalah C2H5OH, maka dia akan habis bereaksi. Agar habis berarti nilai mol C2H5OH di posisi R adalah 0,2 juga. Nah, kita langsung ke yang ditanyakan dulu. Di sini yang ditanyakan adalah CO2. Nah, tadi C2H5OH untuk koefisien 1 nilai molnya adalah 0,2. Di sini CO2 koefisiennya 2, berarti molnya adalah 0,4 mol. Nah, kita sudah menghitung molnya, berarti kita tinggal menentukan volume STP-nya, di mana volume STP itu rumusnya adalah mol dikali dengan 22,4. Molnya adalah 0,4 dikali 22,4. Hasilnya adalah 8,96 liter. Nomor 1, jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 2, unsur 17Cl adalah unsur yang berada di periode 3. Maka ion klorida akan memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan atom atau ion yang mana? Karena di sini nomor atomnya bukan rentan 21 sampai 30, maka dia aman. Maka kita bisa langsung menggunakan konsep ya. Nanti kalau dia ionnya positif, itu artinya dia akan melepas elektron. Kemudian kalau ionnya negatif, dia akan menerima elektron. Ini adalah konsepnya. Di soal di sini adalah ion klorida, di mana kita tahu Cl itu adalah unsur dalam golongan 7A, di mana ionnya itu akan bermuatan negatif 1. Nah, kita akan menentukan jumlah elektronnya saja untuk menentukan konfigurasinya apakah sama atau beda. Di sini jumlah protonnya atau nomor atomnya adalah 17. Karena bertanda negatif, negatifnya 1, negatif artinya menerima berarti ditambah, kita tambah 1 berarti menjadi 18. Nah, kita harus mencari dari pilihan A sampai pilihan E yang jumlah elektronnya juga 18. Kita akan mulai dari pilihan A, yaitu 9F-. Di sini jumlah proton atau nomor atomnya adalah 9. Karena bertanda min berarti dia menerima artinya ditambah. Minnya 1 berarti ditambah 1, hasilnya adalah 10. Berarti pilihan A bukan.
Kemudian kalau pilihan B, karena di sini tidak ada tanda positif negatif, berarti jumlah elektronnya sama dengan nomor atomnya, yaitu sama-sama 10. Otomatis pilihan B juga bukan. Pilihan C ada 11 Na+. Oke, di sini untuk jumlah elektronnya, aslinya nomor atomnya adalah 11. Kemudian karena bertanda positif, positif adalah melepas, melepas artinya dikurangi. Karena positifnya 1 berarti dikurangi 1, hasilnya adalah 10. Pilihan C juga bukan. Kemudian pilihan D ada 20 Ca2+. Nah, di sini jumlah protonnya adalah 20. Kemudian karena bertanda positif, positif artinya melepas, melepas artinya dikurangi. Karena di sini plusnya 2, berarti dikurangi 2, hasilnya adalah 18. Oke, karena di sini jumlah elektronnya 18, yang Cl- juga 18, otomatis konfigurasinya nanti dia akan sama. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang D. 3. Dalam reaksi kesetimbangan PCl5 menjadi PCl3 plus Cl2, jika fraksi molekul PCl5 yang terdisosiasi untuk mencapai kesetimbangan adalah alfa dan tekanan gas total pada kesetimbangan adalah P, maka harga Kp adalah berapa? Karena di soal ada kata-kata terdisosiasi, maka kita wajib MRS. PCl5 menjadi PCl3 ditambah Cl2. Nah, kalau di soal ada alfa atau derajat disosiasi, alfa ini aslinya itu adalah mol terurai per mol mula-mula. Nah, soal mengatakan derajat disosiasinya adalah alfa, artinya mol terurainya adalah alfa, mula-mulanya adalah 1. Sehingga kita ke MRS, mula-mulanya 1, R-nya adalah alfa. Nah, PCl5 untuk koefisien 1, nilai molnya adalah alfa, kemudian PCl3 koefisien 1 juga berarti alfa, Cl2 koefisien 1 juga berarti alfa. Di sini alfa, alfa, di sini adalah 1 min alfa. Nah, karena di soal ditanyakan Kp, maka saya akan mencari P masing-masing zatnya. Misal P dari PCl5. Berarti di sini adalah mol PCl5 per mol total dikali P total. Mol PCl5-nya adalah 1 min alfa. Mol totalnya 1 min alfa ditambah alfa yaitu 1 plus alfa. Per 1 plus alfa, kemudian P totalnya adalah P. Saya dalam kurung di sini P. Kemudian untuk P, PCl3 berarti adalah mol PCl3 dibagi mol total dikali P total. Mol PCl3-nya adalah alfa, mol totalnya adalah 1 plus alfa dikali P, di mana nanti P PCl3 akan sama dengan PCl2, karena di sini nilai molnya sama-sama alfa. Nah, untuk mencari Kp ini adalah P produk pangkat koefisien dibagi P reaktan pangkat koefisien. Di sini produknya ada PCl3, berarti P PCl3 pangkat 1 karena koefisiennya 1, dikali PCl2 pangkat 1 karena koefisiennya 1, per P dari PCl5 pangkat 1. Oke, P PCl3-nya tadi adalah alfa dikali P per 1 tambah alfa. PCl2-nya juga sama, berarti alfa P dikali 1 tambah alfa. Kemudian P PCl5-nya ini dibagi, ini ya, 1 min alfa P per 1 plus alfa. Oke. Nah, ini akan saya balik, jadi dia akan menjadi alfa P per 1 tambah alfa dikali alfa P per 1 tambah alfa. Nah, yang ini dibalik menjadi 1 tambah alfa per 1 min alfa P. Ini bisa dicoret, coret. Ini P-nya juga bisa.
Sehingga dia akan menjadi alfa P dikali alfa berarti alfa kuadrat P per 1 tambah alfa dikali 1 min alfa. Nah, berarti kan di sini alfa kuadrat P per 1 tambah alfa dikali 1 min alfa kan berarti 1 min alfa kuadrat. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang E. 4. Suatu senyawa X dengan MR 100 yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dilarutkan dalam 250 gram benzena, ternyata memberikan penurunan titik beku atau delta Tb sebesar 1,024. Jika diketahui Kb-nya 5,12, maka berat senyawa yang dilarutkan adalah berapa gram? Karena soal ada kata-kata tidak menghantarkan arus listrik, berarti kalau tidak menghantarkan dia adalah suatu non-elektrolit. Oke, di sini berarti delta Tb untuk suatu zat non-elektrolit rumusnya adalah Kb kali M atau molalitas. Karena molalitasnya belum ada, saya akan coba rumus menjadi massa per Mr dikali 1000 per P. Delta Tb-nya sudah ada, yaitu 1,024, Kb-nya 5,12, massa senyawanya di sini ditanyakan, kemudian MR senyawanya sudah ada, yaitu 100, dikali 1000, massa pelarutnya di sini adalah 250. Oke, ini coret-coret, yaitu 4, kemudian 4 dan 100 itu 25, sehingga massa sama dengan 1,024 dikali 25 per 5,12. Ini bisa dicoret-coret, hasilnya adalah 5, 25 dibagi 5 yaitu 5 gram. Nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 5, sebanyak 200 ml HCl 0,1 m dicampur dengan 300 ml HCl 0,2 m. Pertanyaannya, molaritas HCl di larutan yang diperoleh adalah berapa? Karena di sini yang dicampurkan sesama HCl, maka kita akan mencari MHCl campuran yang rumusnya adalah M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 per V1 tambah V2. Molaritas pertamanya adalah 0,1, volumenya adalah 200, molaritas keduanya adalah 0,2, volumenya adalah 300, per volumenya 200 ditambah 300. Sehingga 0,1 dikali 200 adalah 20, 0,2 dikali 300 adalah 60, per 200 ditambah 300 yaitu 500. Sehingga 80 per 500 hasilnya adalah 0,16 M. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 6, berikut ini adalah reaksi oksidasi ion klorida oleh ion permanganat agar diperoleh 0,448 liter gas Cl2 dalam keadaan STP, maka diperlukan larutan CaCl2 0,2 m sebanyak berapa? Nah, di sini untuk Cl2 sudah diketahui volume dalam keadaan STP, artinya saya bisa mencari mol menggunakan rumus volume STP dibagi dengan 22,4. Volume STP-nya 0,448 dibagi dengan 22,4, hasilnya adalah 0,02 mol. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah CaCl2, di mana di sini punya Cl, maka saya akan mencari mol Cl min menggunakan perbandingan koefisien. Jadi, mol Cl min itu sama dengan koefisien Cl min per koefisien dari Cl2 dikali mol Cl2. Koefisien Cl min adalah 10, koefisien Cl2 adalah 5, dikali mol Cl2 adalah 0,02 mol. Hasilnya adalah 0,04 mol. Nah, untuk mencari volume dari CaCl2, maka saya harus tahu mol CaCl2 dulu. Jadi kan CaCl2
Ini kalau diionkan, dia akan menjadi Ca2 plus 2Cl min. Nah, Cl min ini tadi molnya adalah 0,04 mol untuk koefisien 2. CaCl2 koefisien 1 berarti molnya adalah 0,02 mol. Nah, mencari volume rumusnya adalah mol dibagi dengan molaritas. Molnya 0,02 mol, kemudian molaritasnya adalah 0,2 m. Hasilnya adalah 0,1 liter. Karena di soal diminta dalam mili, berarti dia sama dengan 100 mili. Nomor 6, jawabannya adalah pilihan yang D. Suatu gas alkana dibakar sempurna dengan oksigen. Volume dari karbon dioksida yang terbentuk sama dengan 2 kali volume alkana yang dibakar pada kondisi tekanan dan suhu yang sama. Alkana tersebut adalah yang mana? Oke, alkana ini nanti dia terbentuk dari unsur C dan H. Karena ada kata kunci dibakar, berarti artinya kalau dibakar ada O2 di kiri panah. Berarti ini saya tambah O2, hidrokarbon kalau dibakar hasilnya adalah CO2 plus H2O. Nah, soal tadi mengatakan bahwa volume dari CO2 ini sama dengan volume dari alkananya atau CXHY-nya. Nah, dia sama dengan 2 kalinya ya. Oke, berarti kan nanti dengan kata lain, volume ini sama dengan koefisien. Jadi koefisien dari CO2 ini adalah 2. Jadi di sini ada 2. Nah, yang namanya persamaan reaksi itu harus setara. Artinya jumlah atom kiri harus sama dengan kanan. C di kanan di sini ada 2, berarti nanti di kiri C-nya juga harus ada 2. Ketika C sama dengan 2, 2 ini artinya adalah eta. Berarti nomor 7 adalah etana, yaitu jawaban yang D. 8. Suatu unsur radioaktif dengan massa A gram mempunyai waktu paruh T tahun. Setelah berumur 3 tahun, maka massa unsur radioaktif yang tersisa adalah berapa? Oke, kita menggunakan rumus NT per N0 sama dengan setengah pangkat N, di mana N ini adalah T per T setengah. T adalah waktu yang diperlukan, tadi di sini waktu yang diperlukan adalah 3 tahun, kemudian waktu paruhnya adalah T, berarti hasilnya adalah 3. Oke, NT adalah massa sisanya ditanyakan. Kemudian N0 adalah massa awal yaitu A. Ini sama dengan setengah pangkat N. N-nya tadi sudah ketemu 3. Berarti NT per A ini sama dengan 1 per 2 pangkat 3 yaitu 8. Sehingga NT sama dengan 1 kali A atau A per 8. Jadi sama saja 1A per 8 yaitu pilihan yang C. 9. Efek rumah kaca menjadikan suhu bumi tetap panas ditimbulkan oleh gas apa? Oke. Yang menyebabkan suhu bumi panas ini adalah gas karbon dioksida. Jadi ada 2 konsep ya. Ini untuk efek rumah kaca, sedangkan untuk hujan asam ini nanti yang menyebabkan adalah gas SOX dan NOx. Jadi nomor 9 jawabannya adalah pilihan yang B. 10. Sejumlah 3,2 gram gas metana dibakar dengan 16 gram oksigen. Jumlah molekul H2O yang terbentuk adalah berapa molekul? Oke, di sini kita harus tahu metana dulu. Metana ini termasuk ke dalam suatu alkana. Alkana ini rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Meta ini kan jumlah C-nya 1. Kalau C1 berarti kan nanti hanya 1 kali 22 ditambah 24. Berarti metana adalah CH4. Berarti CH4 dibakar berarti ditambah O2, hasilnya selalu CO2 dan H2O. Kita setarakan dulu, C di kiri 1, di kanan 1, H di kiri 4, di kanan baru 2, sehingga agar sama perlu saya kali 2. O di kanan di sini 2, ditambah 2 yaitu 4, di kiri baru 2, maka saya kali 2. Karena di sini ada massa, berarti saya bisa mencari mol dari metana dengan rumus massa per mR. Massanya 3,2, MR-nya C kan 12, ditambah 4 kali 1, berarti 4 ditambah 12, 16. Hasilnya adalah 0,2 mol.
Untuk mencari jumlah molekul H2O, saya harus mencari mol dari H2O terlebih dahulu menggunakan perbandingan koefisien. Jadi di sini koefisien H2O per koefisien yang diketahui tadi CH4 dikali mol dari CH4. Oke, koefisien H2O-nya adalah 2, koefisien CH4-nya 1, mol dari CH4-nya adalah 0,2. Hasilnya adalah 0,4 mol. Nah, untuk mencari jumlah molekul, ini rumusnya adalah mol dikali dengan bilangan Avogadro, di mana molnya adalah 0,4, kemudian bilangan Avogadro di soal, di sini adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 2,408 kali 10 pangkat 23. Sehingga nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang D. 11. Perhatikan potensial reduksi standar berikut. Berdasarkan data di atas, maka urutan kekuatan oksidator dari yang lemah ke yang kuat adalah yang mana? Oke, saya pasang konsep dulu bahwa E0 kecil nanti dia akan mengalami oksidasi dan dia akan bertindak sebagai reduktor kuat. Oke, di sini E0 yang kecil itu paling kecil yang ini ya, Sn, berarti nanti dia urutan pertama, Sn4+, kemudian terkecil keduanya yang Fe3+, baru yang 1,51 yaitu MnO4-. Oke, artinya nanti ini Sn4+ ini bertindak sebagai reduktor kuat. Artinya kalau dia reduktor kuat, berarti dia bertindak sebagai oksidator yang lemah. Nah, soal minta urutan dari oksidator lemah ke yang kuat. Ya udah, berarti Sn4+, Fe3+, baru MnO4-. Nomor 11, jawabannya adalah pilihan yang D. 12, elektrolisis larutan NaCl akan menghasilkan apa? Oke, hati-hati ini soal berbunyi larutan. NaCl kalau diionkan akan menjadi Na plus Cl-. Ion positif akan bereaksi di katoda, ion negatif akan bereaksi di anoda. Kita akan mulai dari katoda dulu. Di katoda ada Na+. Nah, ingat karena soal berupa larutan, maka kita harus memikirkan apakah Na+ ini dari golongan 1A, 2A, atau bukan. Ternyata Na+ ini berasal dari golongan 1A. Jika ionnya berasal dari 1A, maka dia tidak akan bereaksi. Yang bereaksi adalah air dengan reaksi 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 plus 2OH-. Sedangkan di anoda, di sini ada Cl-, karena Cl- tidak mengandung O, maka dia akan bereaksi dengan reaksi 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, di sini yang ditanyakan hasil. Hasil itu kan berarti yang ada di kanan. Di sini ada H2, ada Cl2. Kemudian hati-hati, selain ada H2 dan Cl2, di sini ada ion OH- ya. Nah, di mana OH- ini itu nanti dia akan bereaksi dengan Na+, karena Na+-nya tetap ada. Na+-nya tadi kan dia tidak bereaksi. Otomatis Na+-nya tetap ada, dan kalau dia bergabung dengan OH-, nanti dia akan membentuk NaOH. Jadi ada 3 komponen, NaOH, Cl2, dan H2. Nomor 12 jawabannya adalah pilihan yang E. 13. Jika 87,75 gram NaCl dilarutkan dalam 7,5 kg air murni, maka larutan dalam keadaan normal dengan P1 atm yang terjadi akan memiliki titik beku dan titik didih sebesar berapa? Oke, kita identifikasi dulu NaCl ini termasuk ke dalam elektrolit. Nah, kita akan mencari titik beku dulu atau TF. Sebelum mencari TF, kita mencari delta TF dulu. Untuk suatu elektrolit, delta TF rumusnya adalah Kf kali M kali I. Karena molalitasnya belum ada, saya akan coba rumus menjadi massa per mR
dikali 1000 per P dikali I atau jumlah ion. Kf-nya adalah 1,86, masanya 87,75, mR-nya 58,5, kemudian ini 1000 per P-nya ini kilo ya. Kalau dalam gram berarti menjadi 7500. I adalah jumlah ion, Na1, Cl1 berarti jumlah ionnya 2. Ini bisa coret-coret. Ini kalau dicoret 3, di sini 2. Kemudian ini 2 dan 2 bisa, sehingga ini menjadi 1,86 dikali 3 dikali 10 per 75. Hasilnya adalah 0,744. Nah, mencari TF, ini rumusnya adalah TF0 dikurangi delta TF. Air membeku pada suhu 0, dikurangi delta TF-nya tadi 0,744, hasilnya adalah min 0,744. Yang min 0,744 hanya pilihan B, sehingga nomor 13 jawabannya adalah pilihan yang B. 14. Reaksi CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O bila diketahui energi ikat CH413, CO799, OO 495, dan OH 463, maka entalpi reaksi adalah yang mana? Oke, karena ada kata kunci energi ikat, maka kita akan menggambar struktur ikatannya dulu. Oke, CH4 kan berarti C, H, 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 kemudian 2 dikali O2, artinya O-nya ada 2, diikuti saja yang ada di data, di sini O-nya rangkap. Kemudian CO2 berarti C-nya yang tengah, O-nya ada di kiri dan kanannya, ditambah 2 kali H2O yang di tengah O, kanan kirinya ada H. Nah, kalau di soal ada kata kunci energi ikat, maka mencari delta H, ini rumusnya adalah sigma kiri dikurangi dengan sigma kanan. Di kiri, di sini ada ikatan CH. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali CH. Kemudian ada 2 dikali OO. Di kanan ada CO-nya 1, 2, berarti 2 dikali CO. Kemudian OH-nya ada ini 1, 2, dikali koefisiennya berarti 4 ya. 4 OH. Oke, kita tinggal hitung saja. Berarti 4 dikali CH-nya adalah 413. Kemudian OO-nya adalah 495. CO-nya adalah 799, OH-nya adalah 463. Hasilnya adalah negatif 808. Nomor 14 jawabannya adalah pilihan yang B. 15. Pada sistem kesetimbangan heterogen, konsentrasi zat padat atau cair dianggap tetap. Oke, padat ini solid, fasenya adalah S, di mana dalam kesetimbangan untuk solid dan liquid pasti tetap. Artinya pernyataannya benar ya, karena dia dianggap satu. Kemudian tetapan kesetimbangan hanya bergantung pada konsentrasi gas G, larutan aqueous ya AHI. Oke, ini juga benar. Jadi pernyataan benar, alasan juga benar, dan dia berhubungan. Sehingga nomor 15 jawabannya adalah pilihan yang A. 16. Amina merupakan bahasa Bronsted-Lowry. Bau ikan yang tidak menyenangkan disebabkan adanya amina tertentu. Pada saat memasak ikan, sering ditambahkan lemon juice untuk menghilangkan bau ikan. Jadi gini, amina itu kan dikatakan dia sebagai basa. Kemudian pada saat memasak ikan, ini kan sering ditambahkan lemon ya. Dimana kita tahu lemon itu kan suatu asam. Oke, basa kalau ditambah asam nanti sifatnya menjadi netral. Artinya kalau netral nanti bau ikannya menjadi hilang. Berarti pernyataan benar.
Kemudian alasannya, asam dengan lemon juice mengubah amina menjadi garam amonium yang mempunyai tekanan uap sangat rendah. Oke, jadi benar ya, ketika asam dalam lemon juice itu ditambahkan dengan amina yang merupakan suatu basa, dia akan menjadi garam yang bersifat netral, di mana dengan tekanan uap yang rendah itu nanti dia akan menghilangkan bau ikan. Jadi pernyataan benar, alasan juga benar, dan dia berhubungan, yaitu jawaban yang A. 17. Logam-logam A, B, C masing-masing memiliki E0, min 0,5 plus 0,8 dan min 1,2. Dari data tersebut, pernyataan yang benar adalah yang mana? Oke, kita pegang konsep bahwa E0 kecil, ini dia akan mengalami oksidasi. Artinya dia akan terjadi di anoda, dan dia akan bertindak sebagai reduktor kuat. Artinya dia bisa mereduksi logam lain yang berada di kanannya dalam deret volta. Di sini kalau saya urutkan dari yang paling kecil itu adalah C, kemudian A, baru B. Artinya C ini nanti dia akan mengalami oksidasi ya. Oke. 1. A dapat mengoksidasi B tetapi tidak dapat mereduksi C. Oke, A di sini dia ada di tengah, sedangkan B ada di kanannya. Otomatis A ini nanti akan terjadi oksidasi, dan dia dapat mereduksi B harusnya, bukan mengoksidasi B. Karena oksidasi itu A-nya sendiri. Jadi pilihan 1 salah. Kalau 1 salah, otomatis 3 salah. Kemudian nomor 2, B dapat mereduksi A dan C. B ini kan letaknya paling kanan, otomatis dia akan mengalami reduksi. Nah, kalau dianya reduksi, berarti dengan unsur lain dia harusnya mengoksidasi unsur lain. Berarti ini juga salah. Kemudian kalau 1, 2, 3 salah, otomatis jawabannya 4 saja. Jadi C di sini kan dia mengalami oksidasi. Dengan kata lain, kalau dia mengalami oksidasi, dia dapat mereduksi unsur yang lainnya. Sehingga untuk 4 saja, nomor 17 jawabannya adalah pilihan yang D. 18. Senyawa yang tersusun hanya dari atom-atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen O adalah yang mana? Oke, 1. Lemak. Oke, lemak ini penyusunnya adalah C, H, dan O saja. Artinya 1 benar, otomatis 3 benar. Nah, protein ini kan dia monomernya adalah asam amino, di mana dia selain CHO itu dia juga punya N, beberapa juga punya S. Nah, kemudian DNA ini kan disusun oleh protein. Nah, berarti kan sama, dia ada CHONS. Sehingga 2 salah, 4 juga salah, 1, 3 saja, yaitu pilihan yang B. 19. Pernyataan yang benar apabila sepotong logam timah dicelupkan dalam larutan Pb2+ pada suhu 25 derajat Celcius adalah yang mana? Oke, kita harus tahu timah itu simbolnya adalah Sn. Kita harus tahu konsep dalam deret volta, di mana dalam deret volta, logam kiri ini dia artinya memiliki E0 kecil. E0 kecil artinya dia mengalami oksidasi, artinya dia akan terjadi di anoda dan bertindak sebagai reduktor kuat. Oke, dalam deret volta, Sn ini letaknya di kiri PP. Artinya karena Sn di kiri PP, maka dia mau mereduksi si PP. Nah, sehingga akan terjadi reaksi redoks. 1 benar, 3 benar. Kemudian nomor 2, timah akan teroksidasi karena timahnya di kiri, maka benar dia mengalami oksidasi. Jadi 2 benar. Yang 4, PP teroksidasi salah ya, harusnya dia tereduksi. Sehingga nomor 19, 1, 2, 3 yaitu jawaban yang A. 20. Diketahui 4 macam unsur A, B, C, D. Pernyataan yang benar tentang unsur-unsur tersebut adalah yang mana? 1. Unsur B memiliki jari-jari atom terbesar. Oke, untuk mengidentifikasi ini, kita harus tentukan golongannya ya. Yang kita konfigurasikan angka yang bawah. 8A kalau dikonfigurasikan 26, artinya dia adalah golongan 6A. Kemudian 16B kalau dikonfigurasikan 286,
artinya dia golongan 6A juga. 17C kalau dikonfigurasikan 287, artinya dia golongan 7A. Dan 18D 288, artinya dia golongan 8A. Nah, kalau kita tentukan urutannya, berarti kan di sini ada golongan 6A, ada golongan 7A, dan ada golongan 8A. Oke, yang 6A ada A dan B, berarti yang letaknya lebih atas dalam satu golongan yang nomornya lebih kecil, yaitu A, kemudian baru B, yang 7AC, yang 8AD. Oke, kita akan ingat konsep vokal konsonan ini ya. Dimana yang konsonan, yang satu kan jari-jari. Jari-jari ini kan termasuk konsonan ya. Dia akan semakin besar ketika semakin ke kiri dan ke bawah. Berarti yang paling besar yang paling kiri bawah, yaitu si B. Berarti nomor 1 benar. 1 benar otomatis 3 benar. Kemudian nomor 2, potensial ionisasi D adalah yang terbesar. Potensial ionisasi ini adalah energi ionisasi. Oke, energi ionisasi termasuk ke dalam vokal. Ini ya, dia akan semakin besar ketika ke atas dan ke kanan. Oke, jadi ini yang paling kanan adalah D. Oke, jadi benar. Nah, kemudian yang nomor 4, elektronegativitas unsur D adalah yang terbesar. Oke, aslinya elektronegativitas ini masuk ke dalam suatu vokal yang akan semakin besar ketika ke atas dan ke kanan. Tapi hati-hati, di sini ada pengecualian. Untuk data asam oksi dan data elektronegativitas serta oksidator, ini berlaku maksimal hanya sampai golongan 7A. Artinya tidak akan berlaku untuk golongan 8A. Berarti otomatis karena elektronegativitas ini pengecualian, yang paling besar pasti golongan 7A, otomatis harusnya C, bukan D. Sehingga yang benar 1, 2, 3 saja, yaitu pilihan yang A. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari drilling soal pembahasan soal UTU UGM tahun 2022. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you!